البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mutamimah al-Jurmiyah, yang mana sekarang kita akan masuki hukum dikenal dengan ahkam dhanna wa akhwatiha. Jadi hukum seputar dhanna wa akhwatuha. Ada yang beramal yang dikenal dengan i'mal, ada yang ilgha tidak beramal, ada yang ta'liq. Ta'liq itu beramal secara mahal bukan lafaz. Lafaznya enggak beramal tapi mahalnya beramal. Sehingga nanti fi mahalin nasbin sadda maf'ulai dhanna. Caranya gitu. Enggak usah bingung, enggak usah kesulitan, mudah semuanya. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asbahullah wa'lam anna li af'ali hadzal bab salas ahkam. Nanti insyaallah akan gambarkan kalau sempat, kalau enggak ya dipahami aja. Dan ketahuilah bahwasannya fi'il bab ini dhanna wa akhwatuha maksudnya memiliki 3 hukum. Memiliki berapa? 3 hukum. Al-awwal pertama al-i'mal. Pertama itu al-i'mal. Al-i'mal berarti beramal. Wa huwal asl, yaitu hukum asalnya memang i'mal beramal. Wa huwa waqi'un fil jami', yang mana yang namanya i'mal ini terjadi pada semuanya. Faham? Dhanna wa akhwatuha semuanya hukum asalnya beramal. Faham? Namanya al-i'mal. Waqi'un fil jami', yaitu beramal untuk semuanya. Dhanna wa akhwatuha. Kemudian berikutnya asani, yang kedua al-ilgha. Al-ilgha ini apa? Wa huwa ibtalul amali lafdhan wa mahallan. Penting ini. Ilgha itu adalah batalnya amalan secara lafaz dan secara mahal. Secara lafaz tidak beramal, secara mahal juga tidak beramal. Faham? Itu namanya ilgha. Namanya apa, Abdullah? Apa namanya? Ilgha. Kenapa kok tidak beramal? Nah, ini sebabnya, lihat ini. Li dha'fil 'amil bi tawassutihi aw ta'akhurihi. Karena lemahnya amil tersebut. Sebabnya kenapa? Karena lemahnya amil tersebut. Kok lemah kenapa? Bi tawassutihi, karena amilnya ditaruh di tengah-tengah. Jadi kalau amilnya dhanantu ini seharusnya di awal. Paham ya? Antum pahami baik-baik, jangan sampai gagal paham ini ya. Perhatikan ini ya. Nah, barakallahu fikum. Dhanantu Zaidan qa'iman. Ini kuat sekali nih amalannya. Sarafu lagi kuat sekali amalannya. Nah, sekarang kalau taruh tengah-tengah. Ini taruh tengah-tengah. Atau diakhirkan. Ini perhatikan baik-baik. Disebutkan situ apa itu lafadznya? Dikarenakan li dha'fil amil, lemahnya amil. Kenapa kok lemah? Li bitawassutihi, tawassut tengah-tengah ini. Tawassut itu di tengah-tengah ini, satu. Ini tengah-tengah. Seharusnya di awal kan seharusnya. Au ta'akhurihi, diakhirkan ini. Paham belum? Paham maksudnya ya? Paham soalnya maksudnya ya? Paham enggak tawassut ta'akhur, paham? Sudah paham? Aslinya amilnya itu aslinya di mana letaknya aslinya? Di awal. Nah, kalau di tengah-tengah seperti ini lemah dia amalannya. Paham belum? Kalau diakhirkan tambah lemah lagi. Sehingga nanti yang kuat bacanya bukan Zaidan qa'iman dhanantu tapi Zaidun qa'iman dhanantu. Paham belum? Walaupun boleh juga beramal, tapi lemah. Jadi untuk memahami itu pahami baik-baik ya. Li dha'fil 'amil bi tawassutihi aw ta'akhurihi, dengan disebabkan lemahnya amil. Kenapa lemah? Bi tawassutihi, karena amilnya diletakkan antara tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Zaidun qa'imun, ya kan? Kita taruh tengah-tengah. Zaidun dhanantu qa'imun. Lemah, enggak beramal dia. Paham belum? Nah, terus ini benar atau keliru susunan seperti ini? Kita katakan karena lemahnya seperti itu, ada yang mengatakan Zaidun dhanantu qa'imun, enggak beramal. Nah, terus bagaimana Ustaz i'rabnya? Zaidun mubtada, dhanantu apa? Dhanantu. Kita katakan fi'il apa? Fi'il madhi seperti biasanya itu, kemudian mulghah, enggak beramal.
Paham ya? Qaimun khabar. Paham belum? Ayo kita lihat. Nahwu Zaidun dhanantu qaimun. Nah, antum lihat tuh, beramal enggak itu? Zaidun dhanantu qaimun beramal enggak situ? Ihsan. Zaidun dhanantu qaimun beramal enggak di situ? Enggak beramal karena lemah. Kenapa lemah? Karena amilnya ditaruh di tengah-tengah. Tengah-tengah antara mubtada dan khabar sehingga lemah. Paham soal ini? Mafhum ya? Kita lihat lagi. Wa Zaidun qaimun dhanantu. Ya, diakhirkan ini sekarang. Ini anak bikin yang beramal ini. Paham ya? Wa illa karena lemahnya itu enggak beramal. Zaidun qaimun dhanantu seperti situ. Enggak beramal itu kan? Zaidun qaimun dhanantu. Paham belum? Ayo. Nah, terus bagaimana nanti kalau i'rab jumlah dhanantu la mahal al-i'rab. La mahal min al-i'rab. Sebagian mereka mengatakan jumlah itiradiyah itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jumlah kalimat sisipan saja. Nah, sehingga tidak perlu antum cari fi mahali apa enggak perlu kalau sudah tidak beramal seperti itu. Paham ya? Jumlah itiradiyah itu semacam kalimat sisipan yang dia tidak punya mahal dalam i'rab. Seperti Allahu azza wa jalla, Allahu ta'ala, radhiyallahu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya kan? Allahu azza wa jalla. Nah, jumlah-jumlah setelahnya itu namanya jumlah itiradiyah namanya. Paham ya? Hanya kalimat sisipan, enggak punya mahal dalam i'rab. Mafhum insyaallah. Jadi kalau qala Allah ta'ala, qala Allah azza wa jalla, qala Allah qala fil madhi, lafdhu jalla Allah fa'il, azza wa jalla fi mahalli apa? La mahalla lahu minal i'rab. Jumlah itiradiyah namanya. Mafhum insyaallah ini? Teman-teman, mafhum? Kita lihat lagi. Kata beliau, wa huwa jaizun la wajibun. Penting ini. Kalau tawassut itu amalannya jaiz la wajib. Paham belum? Jadi beramal itu boleh-boleh saja tapi enggak wajib. Seperti ini kalau beramal tawassut. Zaidan dhanantu qaiman, beramal enggak nih? Beramal. Berarti zaidan sebagai apa? Maf'ul awal muqaddam. Dhanantu fi'il fa'il qaiman khabar apa? Khabar dhanantu. Atau maf'ul awal maf'ul tsani. Paham ya? Ini kalau beramal. Paham ya? Boleh beramal, tapi enggak wajib. Kenapa? Karena amalnya tawassut, amalnya ditawassut, ditaruh tengah. Paham belum? Kalau diakhirkan bagaimana? Wa ilgha'ul mutaakhir aqwa min i'malihi wal mutawassit bil aksi, masyaallah. Sebenarnya dua-duanya untuk masalah amalan boleh-boleh saja. Cuman sekarang mana yang afdalnya gitu loh. Kalau tawassut seperti ini, paham ya? Ini kata mereka afdalnya itu berarti lawan kebalikannya ya. Afdalnya dia beramal. Walaupun apa? Walaupun nah barakallahu fikum boleh juga tidak beramal. Antum lihat itu. Wa ilgha'ul mutaakhir, kalau mutaakhir di akhir seperti ini ilgha, enggak beramal. Aqwa min i'malihi, lebih kuat tidak beramal daripada beramal. Kalau diakhirkan seperti ini. Berarti yang lebih kuat Zaidan qa'iman dhanantu atau Zaidun qa'imun dhanantu? Yang lebih kuat berarti kalau diakhirkan kayak gini. Zaidan qa'iman dhanantu atau Zaidun qa'imun dhanantu? Zaidun qa'imun dhanantu. Tidak beramal lebih kuat kalau diakhirkan. Kalau tawassut seperti ini berarti apa? Untuk beramalnya lebih kuat. Berarti Zaidan dhanantu qa'iman lebih kuat. Paham insyaallah? Wajib enggak tapi beramalannya? Wajib enggak? Enggak wajib. Jaizun la wajibun. Mafhum Abdurrahman? Ayo, kita lihat lagi. Kata beliau wala yajuzu ilghaul 'amil mutaqaddim. Penting. Enggak boleh tidak mengamalkan amil yang didahulukan. Paham ya? Amil yang mendahului, amil yang didahulukan, amil yang di awal, itu enggak boleh kalau enggak diamalkan. Berarti apa? Harus diamalkan. Dhanantu Zaidan qa'iman. Amilnya mana Ihsan? Diamalkan enggak? Nah, ini enggak boleh antum enggak ngamalkan itu, harus mengamalkan. Paham belum? Jadi kalau amilnya didahulukan, kembali ke hukum asal seperti itu wajib diamalkan. Enggak boleh enggak? Paham? Berarti ada berapa kesimpulannya untuk masalah ilgha ini? Ada 3 poin. Ada 3 poin. Poin pertama, ketika amilnya didahulukan seperti ini wajib beramal. Paham? Poin kedua, ketika amilnya taruh tengah-tengah, ditaruh tengah-tengah seperti ini boleh beramal, boleh enggak, cuma lebih kuat kalau beramal. Kalau di akhir yang ketiga, kalau diakhirkan seperti ini, boleh beramal, boleh enggak, tapi lebih kuat tidak beramal. Ada berapa poin, Bang?
3 poin. Poin pertama, kalau amilnya didahulukan, idza kana al-amilu muqaddaman, kalau amalnya didahulukan, fal amal fihi wajibun. Paham ya? Nah, idza kana al-amilu muqaddaman fal amalu fihi wajibun. Apabila amilnya itu didahulukan maka beramal padanya wajib. Antum enggak boleh dzanantu Zaidun qa'imun, enggak boleh, wajib beramal. Dzanantu Zaidun qa'iman. Karena amilnya didahulukan. Nah, sekarang kalau yang kedua, idza kana al-amilu waqi'an baina al-muqtada wal khabar al-aqwa fihi amal. Paham ya? Al-aqwa fihi al-amal. Maksudnya tawassut maksudnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Dan idza kana al-amil mutawassitan bainal muqtada wal khabar fal amal aqwa. Paham belum? Kalau sekarang yang kedua, kalau amilnya tengah-tengah antara muqtada dan khabar, tengah-tengah seperti itu, maka beramal lebih kuat. Zaidan dan qa'iman lebih kuat. Walaupun boleh enggak tidak beramal? Boleh enggak? Boleh. Paham? Wa idza kana al-'amil mutaakhiran, na'am, fa ilgha aqwa. Kalau seandainya amilnya diakhirkan seperti ini, amilnya diakhirkan maka ilgha lebih kuat. Ilgha itu enggak beramal. Mafhum insyaallah? Seperti itu sudah. Kalau enggak beramal berarti bagaimana bacanya? Zaidun qa'imun dhanantu. Zaidun mubtada, qa'imun khabar, dhanantu fi'il fa'il, selesai. La mahalla minal i'rab. Mafhum soal ini? Ismail, ada berapa keadaan berarti? 3 keadaan. Imma amilnya didahulukan, wajib beramal. Imma amilnya diakhirkan, boleh beramal boleh enggak, tapi yang kuat tidak beramal. Imma amilnya taruh tengah-tengah, boleh beramal boleh enggak, yang kuat beramal. Tengah-tengah. Paham ya? Mahum Taufik. Kita lanjutkan lagi, barakallahu fikum. Nahwu dhanantu Zaidan qa'iman khilafan lil Kufiyyin. Ini dalam rangka menyelisih pendapatnya ahlu Kufah. Kalau ahlu Kufah walaupun amil didahulukan boleh tidak beramal. Paham ya? Tapi pendapat yang kuat kalau amilnya didahulukan wajib beramal ya. Kalau amilnya didahulukan wajib beramal. Kalau ahlu Kufah, Kufiyun, mereka mengatakan enggak harus. Pendapat yang kuat gimana? Ihsan, wajib beramal enggak? Kalau dahulukan wajib beramal. Jadi kondisi boleh beramal boleh enggak itu ada berapa keadaan? Boleh beramal boleh enggak tadi? Yang boleh beramal boleh enggak tadi ada berapa keadaan? 2, kapan dan kapan? Ketika amilnya di tengah-tengah atau amilnya di akhir. Kalau amilnya di tengah-tengah yang kuat ngapain? Yang kuat ngapain? Beramal. Kalau amalnya diakhirkan yang kuat tidak beramal. Paham soal ini ya? Paham soal Abdullah? Paham? Jadi kesimpulannya kalau total ada berapa bang? Kalau total 3. Ada nggak yang wajib beramal? Kapan itu? Kalau di awal saja. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya as-salisu at-ta'liq ya. Wah ini ketika ta'liq. Antum jangan bilang sulit, ini mudah ya ta'liq ini ya. Apa itu ta'liq? Wa ibtalul amal lafdhan la mahallan. Masyaallah. Batalnya amalan secara lafaz bukan secara mahal. Ta'liq itu adalah apa? Batalnya amalan secara lafaz bukan secara mahal. Berarti mafhumnya apa? Punya mahal enggak berarti? Punya mahal. Fi mahalli. Apa sih artinya fi mahal itu? Menempati tempatnya gitu loh. Ya, fi mahalli raf'in berarti menempati tempatnya rafa'. Fi mahalli nasbin berarti menempati tempatnya nasab. Mafhum. Nah, sekarang dhanna wa akhwatuha. Itu kan menasabkan 2 maf'ul bih kan itu. Sehingga nanti kalau antum mau mencari aslinya berarti fi mahalli nasbin. Sadda masadda maf'ulai dhanna. Paham caranya nanti? Nanti anak akan sebutkan contoh i'rabnya nanti. Yang jelas sekarang yang ketiga ini pahami ya ta'liq ya. As-salisu at-ta'liq wa huwa ibtalul amal lafdhan la mahallan. Yang ketiga adalah ta'liq. Apa ta'liq itu? Batalnya amalan secara lafaz bukan secara mahal. Berarti mahalnya punya enggak Abdurrahman? Punya. Fi mahali apa? Fi mahali apa? Raf'in, nasbin, jarrin.
nasbin. Lima ji'ima lahu sadrul kalam ba'dahu. Penting ini. Kenapa sebabnya kok ta'liq? Dikarenakan datangnya sesuatu yang memiliki apa? Sesuatu yang memiliki sadrul kalam ba'dah. Maksudnya sesuatu yang memiliki hak untuk didahulukan. Paham ya? Haqqus sadarah. Paham ya? Malahu sadrul kalam, yaitu karena adanya sesuatu yang datang setelahnya. Yang datang setelahnya ini punya sadrul kalam. Punya hak untuk didahulukan. Paham ya? Wa huwa contohnya lamul ibtida'. Lamul ibtida' ini harus didahulukan ini. Paham ini? Enggak bisa kalau antum akhirkan lamul ibtida'. Contohnya barakallahu fikum dzanantu Zaidan laqaimun misalkan. Paham ya? Atau istilahnya apa, lamul ibtida' tersebut tidak diakhirkan. Enggak bisa. Lamul haqqus sadarah itu hak untuk didahulukan. Wajib didahulukan. Seperti lamul ibtida' itu kan harus diawalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena lam ibtida' itu lam yang fungsinya untuk terletak di mutada' biasanya. Paham ya? Antum lihat di situ contohnya biar tambah jelas. Mana yang dimaksud dengan apa ta'liq? Nahwu dhanantu la zaidun qa'imun. Di situ kalau tanpa lamul ibtida' bacanya enggak boleh zaidun qa'imun, harus dhanantu zaidan qa'iman. Tapi kenapa kok enggak beramal situ, kok ta'liq kenapa? Lafadznya beramal enggak itu lafadznya, Taufik? Lafadznya beramal enggak lafadznya itu? Antum lihat dhanantu la zaidun qa'imun. Lafadznya itu beramal enggak? Enggak beramal. Maksudnya enggak beramal lafadznya. Lafadznya beramal enggak, Bang? Enggak beramal. Nampak kelihatan itu kalau beramal zaidan qa'iman. Kenapa? Karena ada lamul ibtida'. Ada lamul ibtida' di situ. Paham ya? Terus bagaimana i'rabnya? Dhanantu fi'il fa'il, selesai. Lamnya lamul ibtida', zaidun mubtada', qa'imun khabar. Langsung antum i'rab. Apa i'rabnya? Wal jumlah minal mubtada' wal khabar fi mahalli nasbin. Wal jumlah minal mubtada' wal khabar fi mahalli nasbin sadda maf'ulai dhanna. Paham? Ya, caranya gitu caranya. Untuk mengetahui, nah terus mana maf'ulnya? Ternyata sadda masadda. Nah, barakallahu fikum. Apa itu sadda masadda? Sebagian memaknakan sadda masadda itu qama maqama. Menempati tempatnya. Paham ya? Menempati tempatnya. Sadda masadda, qama maqama. Paham ya? Paham soalnya nih ya? Paham belum nih? Sadda masadda itu artinya qama maqama. Jadi menempati tempatnya. Paham ya? Jadi ingat-ingat caranya. Caranya ingat-ingat, Bang. Dhanantu fi'il dan fa'il jelas. Dhanan fi'il madhi mabni as-sukun litisali bi dhamir raf'in mutaharrikin wa ta' dhamirun muttasilun wa bina dhammi fi mahalli raf'in fa'il. La zaidun qa'imun, lamnya lamul ibtida' harfun mabnil fathi la mahalala min al-i'rab, zaidun mubtada'un qa'imun khabarun. Wal jumlah minal mubtada' wal khabar, ingat-ingat, wal jumlah minal mubtada' wal khabar fi mahalli nasbin. Sadda masadda maf'ulai dhanna. Jumlah mubtada' khabar tersebut dia kedudukannya apa? Nah, barakallahu fikum, dia kedudukannya menduduki dua maf'ulun bih untuk dhanna. Mafhum? Ya, jadi caranya gitu. Caranya di i'rab dulu baru nanti sadda masadda seperti itu. Naam. Mafhum soal ini ya? Ini ta'liq namanya. Secara lafaz beramal enggak Ismail? Enggak, tapi secara mahal beramal. Berikutnya. Wa ma nafiyah. Ya, na'am barakallahu fikum. Jadi setelahnya itu setelah apa? Setelah dhanna dan akhwatnya itu ada sesuatu yang dia itu punya sadrul kalam. Paham ya? Seperti apa? Mubtada' khabar. Wa manafiyah ka qouli ta'ala, dan juga setelah manafiyah ka qouli ta'ala laqad alimta ma haula'i yantiqun. Sungguh engkau telah tahu bahwasanya mereka itu enggak bisa bicara. Syahidnya mana? Syahidnya mana nih syahidnya sini? Alimta ini alimah termasuk akhwatnya siapa alimah? Akhwatnya dhanna. Antum lihat setelah alimah ada yang beramal enggak situ? Setelah alimah ada yang beramal enggak, San? Setelah alimah ada yang beramal enggak setelah lafaz itu? Enggak ada, tapi setelah mahal nanti beramal. Terus bagaimana caranya i'rabnya? Laqad alimta, lamnya ini biasanya apa? Nah, barakallahu fikum, lamu bisa dikatakan lamu taukid. Paham ya? Nah, atau lamu taukid berarti untuk yang sebelumnya ya, tapi kalau sebelumnya ada sumpah wallahi berarti
Waqi'ah li jawabil qasam. Qadnya harfu tahqiq. Alimta fi'lan fa'il. Ma-nya apa itu? Manafiyah harfun mabni al-sukun la mahal i'rab. Haula'i pendapat yang sahih mana isim isyarahnya? Haula'i secara sempurna atau apanya? Ula'i saja. Hanya apa? Tanbih. Naam, tanbihus sami' 'anil ghaflah. Ayo. Sehingga ula'i isim isyarah mabniun 'ala kasri fi mahali apa? Na barakallahu fikum fi mahali apa? Raf'in sebagai apa? Mubtada. Yantiqun. Sing raf'in sebagai mubtada tadi kan? Yantiqun fi'il mudhari' marfu' li tajrud 'an nasb al jazim. Alam tarafihi subutun nun li'annahu min al-amsalatil khamsah wal waw dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ayo, langsung antum jumlah situ. Jumlah yang tiqunan fi mahalli raf'in khabar mubtada. Langsung antum jumlah wal jumlah ma haula yang tiqun itu ada. Wal jumlah ma haula yang tiqun, jumlah semuanya totalnya itu fi mahalli nasbin sadda maf'ulain alimta. Selesai. Paham soalnya ya? Pahami ya? Caranya pahami ya? Ini namanya ta'liq namanya ya. Ta'liq itu ibtalul amal lafdhan la mahallan. Batal amalan secara lafaz tapi mahalnya ada gitu loh. Kalau ilgha kan total, ibtalul amal lafdhan wa mahallan. Kalau amal jelas beramal. Mafhum soalnya Ismail? Na'am. Ihsan? Kita lihat berikutnya. Wala nafiyah. La an-nafiyah. Nahwu alimtu la zaitun qa'imun wala amrun. Alimtu la zaitun qa'imun wala amrun. Alimtu fi'lan fa'il. La apa? La nafiyah harfun mabni al-sukun la mahallan minal i'rab zaitun mubtada qa'imun khabar. Langsung satu jumlah aja. Kalau di i'rab dulu. Wala amrun wawunya atifah, lanya la nafiyah, amrun ma'tuf ala ma qablahu, al-ma'tuf al-marfu' marfu'un mislahu. Paham ya? Langsung atau i'rab. Wal jumlah la zaidun qa'imun wala amrun fi mahalli nasbin sadda maf'ulai alimt. Paham? Caranya paham ya? Sadda itu artinya qama maqama. Paham ya? Atau halla mahalla, artinya sama. Mafhum soalnya ya? Abdullah mafhum? Na'am. Kemudian berikutnya wa in an-nafiyah. In-nafiyah ini juga termasuk tandanya bahwasanya dia ini ta'liq. Bahwasanya setelahnya amalannya ta'liq. Nahwu alimtu in zaidun qa'imun. Alimtu in zaidun qa'imun. Disebutkan bawah itu di dalam nuskhah cetakan yang lain ada tambahan wallahi. Alimtu wallahi in zaidun qa'imun. Nah, tapi enggak perlu. Langsung aja situ alimtu fi'il fa'il. Innya nafiyah zaidun mubtada qa'imun khabar. Wal jumlah minal mubtada wal khabar fi mahalli nasbin sadda maf'ulai. Bukan maf'ula ya, maf'ulai. Paham ya? Nah, karena mudhaf ilaih sesuatunya kan itu. Maf'ulai berarti kan dua maf'ul bih aslinya. Dibuang nunnya karena mudhaf. Ingat-ingat ya. Apa kaidahnya? Nun musanna, nun jamak mudzakkar salim kalau mudhaf dibuang nunnya. Apa kaidahnya? Ingat enggak? Kaidahnya sudah sering ana ulang-ulang itu. Nun musanna, nun jamak mudzakkar salim kalau mudhaf dibuang nunnya. Minta lagi dah kotor nada harus tahu nih kotor nada masalah ini ya. Ayo bismillah. Nunul musanna wa nunul jama' idza udhifata hudhifata. Paham ya? Nun musanna nun jama' itu kalau dimudhafkan dua-duanya dibuang nunnya. Maf'ulai dhanna itu artinya maf'ulaini aslinya. Karena mudhaf dengan itu dibuang nunnya. Alamatal jazmi dalam matan itu kan alamatal jazmi ini alamatani. Ingat-ingat kaidahnya ya. Berikutnya wa hamzatul istifham, hamzah istifham nahwu alimtu azaitun qa'imun am amrun. Alimtu fi'il fa'il. Hamzahnya itu hamzah apa? Harful istifham mabniun ala fathhi la mahalla min i'rab zaitun mubtada'un qa'imun khabarun. Am amrun, amnya atifah. Ya kan? Karena am termasuk huruf ataf. Huruf ataf yang sahih ada berapa Abdurrahman? 10 atau 9? Yang sahih ada 10 atau 9? Ibnu Jurum mengatakan wa huruful atf asyaratun. Tapi yang sahih ada berapa? 10 atau 9? 9. Adapun
Yang mengatakan 10 yang dimasukkan apa menurut mereka? Yang mereka masukkan apa? 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 Ingat enggak? Yang apa? Sebutkan dalam matan jurumiyah wa huruful 'athfi 'asharatun. Ya kan? Ada 10 tapi itu pendapatnya yang 10 itu lemah karena diikutkan satu huruf yang seharusnya bukan huruf athaf. Apa itu? Antum ingat? Hatta huruf athaf. Imma. Terus imma apa yang tepat? Huruf apa? Harfu tafsil. Al-wawu, fa'u, thumma, au, am, bal, la, lakin, hatta. 9 aja. Al-wawu, fa'u, thumma, au, am, bal, la, lakin, hatta. 9. Itu cara menghafalnya mudah. Paham ya? Nah, itu termasuk am. Nah, jadi huruf athaf itu ya. Syahidnya mana? Az-zaitun qa'imun amrun fi mahalli nasbin saddama maf'ulai alimt. Kemudian berikutnya barakallahu fikum wa kaunu ahadil maf'ulain ismun istifham. Yang ta'liq juga yaitu keadaan salah satu dua maf'ul tersebut adalah isim istifham. Keadaan salah satu dua maf'ul tersebut adalah apa? Isim istifham. Nahwu alimtu ayyuhum abuka. Aku tahu mana di antara mereka yang bapakmu. Paham maksudnya? Di situ antum lihat itu. Salah satu maf'ulnya istifham atau bukan? Ya kan? Ayyuhan istifham. Paham? Makanya di situ dia enggak beramal secara lafaz. Ya enggak? Secara lafaz enggak beramal dia. Paham ya? Kemudian langsung di i'rab aja ayyu mubtada' mudhaf, haknya fi mahalli jar mudhaf ilaih, mimnya alamatul jama' abuka. Sebagai apa abuka itu? Sebagai apa? Marfu sebagai apa? Khabarnya kan itu. Ya, baru antum jumlah. Jumlah ayyuhum abuka fi mahallin nasbin saddama maf'ulai alimt. Paham caranya? Inilah termasuk yang tidak disebutkan dalam jurumiyah. Dalam mutamiyah sebutkan, qatur nada sebutkan lagi nanti. Alfiyah ketemu lagi. Jadi kesimpulannya ahkam dzanna wa akhwatuha ada berapa kesimpulannya? Ahkam dzanna wa akhwatuha ada 3. Apa? Apa? Ta'liq. Bukan itu. Hukum-hukumnya, bukan akhwat dzanna. Hukum ahkam dzanna wa akhwatuha itu kesimpulannya ada berapa tadi? 3. Apa? Pertama, i'mal, ilgha, ta'liq. Bedanya ilgha bedanya ta'liq dengan ilgha apa bedanya? Bisa beramal, bisa tidak. Ilgha bisa beramal bisa enggak? Bedanya ta'liq dengan ilgha apa bedanya? Kalau i'mal jelas beramal, kalau ilgha sama ta'liq itu bedanya apa? Apa ilgha? Amalnya bisa Itu jangan masuk ke rincian, langsung ke inti aja. Ilgha itu apa? Batal amalannya secara lafaz dan mahal. Kalau ta'liq beramal, tidak beramal, sebutkan yang sama dulu, batal amalannya batal amalan, secara dan secara amalan, amalan batal amalannya, secara mahal atau secara lafaz? Secara lafaz, bukan secara mahal. Paham ya bedanya itu kan sudah. Kalau ilgha total. Ilgha itu berarti apa? Ibtalul amal lafdhan wa mahallan. Itu ilgha sudah. Tapi kalau ta'liq ibtalul amal lafdhan duna mahal. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kata beliau fa ta'liqu wajibun idza wujida syai'un min hadhihi. Ta'liq hukumnya wajib apabila jumpai salah satu di antara perkara-perkara itu, lam tidak, manafiyah, lanafiyah, innafiyah, hamzal istifham, itu semuanya faktor yang membuat dia itu apa? Untuk ta'liq. Dikit lagi,
Wala yadkhulu ta'liq wal ilgha' fi syai'in min af'alit tasnir. Penting ini. Ta'liq dan ilgha' ini enggak masuk sedikit pun pada af'al tasnir. Ingat. Ta'liq dan ilgha' tidak masuk sedikit pun pada fi'il tasnir. Berarti mafhumnya apa berarti? Berarti mafhumnya bagaimana Abdurrahman ini? Fi'il tasnir tidak kemasukan ilgha', enggak kemasukan ta'liq. Berarti mafhumnya apa? Beramal, i'mal. Paham soal ini? Ini tanbih dari beliau ini. Wala fi qalbiyin jamid. Wah, penting ini. Ilgha dan ta'liq juga tidak masuk pada fi'il yang apa? Fi'il yang jamid qalbi. Jamid qalbi bagaimana? Jamid itu maksudnya la yatasarraf, enggak bisa disaraf. Keadaan bentuknya gitu terus loh. Itu namanya jamid namanya. Paham belum? Kan ada yang jamid, ada yang mustaq. Jamid itu dia tuh enggak berubah sama sekali. Paham ya? Kalau di sini maksudnya la yatasarraf, enggak bisa saraf dia. Gitu terus. Amr ya amr terus bentuknya. Mahdi ya mahdi terus bentuknya. Itu namanya jamid. Paham? Qalbiyan, kenapa qalbiyan? Karena berkaitan masalah hati di sini. Paham ya? Ya maksudnya apa? Ima yakin, ima menduga atau menyangka itu. Kita lihat biar tambah jelas antum. Faham maksudnya ya? Jadi makna jamid itu li'adami tasarrufiha, itu makna jamid. Jamid itu maknanya di sini adalah apa? Nah, la yatasarraf itu ya, tidak bisa saraf. Ya wa huwa isnan hab ta'allam. Bentuknya apa itu Abdurrahman? Hab ta'allam bentuknya fi'il amr atau fi'il madhi? Amr terus ini namanya jamid. Paham belum? Ya, itu enggak kemasukan ilgha wa ta'liq. Berarti masuknya apa? I'mal itu loh. Paham maksudnya? Ya, kita lanjutin lagi. Fa innahuma mulazimani sighatul amr. Maka kedua-duanya hab sama ta'allam senantiasa bentuknya amr. Hab, ta'allam, enggak ada habu, enggak ada. Haba, enggak ada. Ta'allamu, enggak ada. Ta'allam, hab. Ini namanya jamid. Jadi makna jamid di sini bedakan ya. Ada jamid, ada mustaq itu maknanya lain. Kalau jamid di sini maknanya jamid sini la yatasarraf. Jamid sini maksudnya yang tidak bisa disaraf. Nah, cuma satu tok. Wa ma adahuma min af'alil bab, adapun selain keduanya dari fi'il bab ini, yatasarrafu bi ya'ti minhul mudhari' wal amr wa ghairuhuma. Tetap bisa disaraf. Datang mudhari', amr dan selain keduanya. Faham soalnya? Illa wahaba. Ayo ini. Kecuali wahaba min af'alit tasnir. Kalau wahaba bagaimana maksudnya? Wahaba enggak bisa disaraf, dia tetap madhi terus itu loh. Faham maksudnya? Fa innahu mulazimun lisighatil madhi, karena wahaba ini dia senantiasa bentuknya apa? Madhi. Ya, senantiasa bentuknya apa? Bentuknya madhi. Mahum soalnya ya? Mahum soal ini ya? Mahum Bang? Paham belum ini? Kecuali wahaba. Wahaba itu termasuk af'al tasnir. Cuman dia enggak bisa disaraf. Dia enggak bisa datang mudhari' wala amr, madhi terus. Wahaba bentuknya gitu. Paham maksudnya? Ewa, jadi perhatikan pengecualiannya itu ya. Kemudian apakah beramal atau tidak mudhari'nya, fi'il amrnya, kemudian isim fa'ilnya beramal atau tidak? Ini walitasarrifihinna ma lahunna mimma taqaddam minal ahkam wa taqaddamat ba'du amsilati dzalik. Dan untuk sarafan-sarafannya maka dia mendapatkan seperti apa? Dhanna wa akhwatuha, berupa hukum-hukum yang ada. Dan sungguh telah lewat sebagian contoh-contohnya. Jadi fi'il mudhari'nya beramal, amrnya beramal, madhinya beramal, isim fa'ilnya pun juga beramal. Ana dhannun Zaidan qa'iman. Dhannun isim apa? Isim fa'il. Mafhum? Ana adhunnu. Adhunnu juga isim apa? Ya, adhunnu apa fi'il mudhari' beramal enggak situ? Beramal juga. Mahum soalnya ya? Ayo na'am. Kesimpulannya sudah kita lewati, jadi kita selesaikan besok masalah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya barakallahu fikum, ta'liq, ilgha sama i'mal. Kalau ilgha itu tidak beramal sama sekali, la lafdhan wala mahallan. Kalau i'mal beramal ya, secara zahir sudah beramal. Tapi kalau ta'liq apa? Batal amalan secara lafaz, tapi secara mahal ada kedudukannya.
halla mahalla, qama maqama, sadda masadda. Paham ya? Barakallahu fiikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.